video ini saya akan membahas salah satu ide peluang bisnis, yaitu pecel lele. Sebelum kita menuju ke pembahasan inti, maka simak terlebih dahulu ya, apa sih kewirausahaan itu? Nah, jika mendengar kata peluang bisnis, tentunya berkaitan dengan kewirausahaan dong. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu kewirausahaan? Nah, kewirausahaan ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur risiko dengan sikap mental, kreativitas, dan daya cipta yang tinggi. Biasanya orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, orangnya sangat aktif dan unik dalam membuat sesuatu hal yang ingin ia tuju. Kewirausahaan lebih tertuju pada kemampuan, kepada sikap seseorang dalam berwirausaha. Jadi, jika kamu seorang wirausahawan, sikap berani dan pantang menyerah merupakan karakter yang wajib kamu miliki loh. Dengan kerja keras dan pantang menyerah, maka bukan hal sulit bagi seorang wirausahawan dalam mencapai tujuan. Kenapa sih harus berwirausaha? Wah, tidak asing lagi nih pertanyaan seperti ini. Kita ambil contoh, jika kamu seorang pegawai, tentunya kamu akan bergantung pada tanggal muda. Kamu akan bergantung pada gaji bulananmu yang jumlahnya pun akan tetap segitu saja. Beda lagi ceritanya jika kamu punya usaha sendiri. Kamu akan melengkapi kebutuhanmu lewat keuntungan dari usahamu. Betul bukan? Ada juga yang beranggapan kalau kita memiliki usaha sendiri, maka kita yang memimpinnya sendiri. Dengan berwirausaha, kita akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang menganggur. Apabila usaha kita sudah berkembang, tentu kita membutuhkan karyawan, dan dari hal tersebut, kita membuka lapangan pekerjaan. Maka dengan berwirausaha, kita juga bisa membantu orang lain. Senang bukan berwirausaha itu? Nah, maka pada kali ini kita akan membahas kepada pembahasan inti kita, yaitu mengenai peluang bisnis pecel lele. Pecel lele merupakan salah satu kuliner yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu di Tangerang. Ini adalah salah satu pecel lele yang ada di Salembaran, Kabupaten Tangerang. Untuk proses pengolahan lelenya tidak terekam, jadi saya cantumkan saja proses pengolahan ayamnya sebelum dipajang untuk dagang. Pertama-tama kita cuci dulu. Nah, ini biasanya ayamnya itu beli di pemotongan ayam.
ini bukan cuma bawang putih aja yang diulek, tapi dicampur pakai kemiri. Kalau bawang putihnya 3, kemirinya kalian bisa pakai 2, dan bisa disesuaikan sesuai keinginan kalian sih. Di sela-sela waktu memasak, jangan lupa kalau ayamnya itu diaduk supaya matangnya merata. Dan kalau ayamnya sudah matang, bisa disisihkan di tempat yang tersedia untuk ayam. Nah, ini adalah suasana warung pecel lelenya kalau sore. Biasanya mereka buka pada pukul 4 sampai 5 sore. Mereka baru siap-siap untuk membuka warungnya. Jadi warung pecel lele itu beragam ya. Kadang ada juga yang di kios atau juga di lahan kosong mereka pakai tenda. Ya, jadi itu tergantung si penjualnya sih. Jadi nggak semuanya warung pecel lele itu memakai tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, mahasiswa LP3I Sudirman Tangerang. Sekarang saya sedang berada di Pecel Lele Nelayan yang terletak di Jalan Salembaran, Kabupaten Tangerang, tepatnya di depan Masjid Jami Al Hidayah. Ini adalah salah satu pecel lele yang mengadakan seafood di daerah Salembaran. Mari kita simak videonya. Nah, ini suasana warung pecel lelenya. Apalagi kalau warung pecel lelenya seperti ini, ada seafoodnya juga. Apalagi di daerah Salembaran cuma pecel lele ini aja yang ada seafood, jadi banyak yang mengincar gitu. Jadi benar-benar rekomendasi banget pecel lele ini tuh buat dijadikan peluang bisnis kalian. Ini adalah pecel lele paling rame di Salembaran, Kabupaten Tangerang. Dan ini adalah salah satu pecel lele yang ada seafoodnya. Nah, ini aku juga makan di sini. Harganya juga
nggak mahal-mahal banget walaupun ada seafood. Biasanya pecel lele yang ada seafoodnya kan mahal, ini tuh enggak loh teman-teman. Rasanya juga ya kalian tidak akan kecewa lah jika makan di sini. Tuh. Nah, lanjut aja ya. Setelah ini kita akan melakukan interview kepada si pemilik pecel lele ini. Baik, saya Nisa Elvia, mahasiswa P3 Jurusan Tangerang. Sekarang saya berada di Pecel Lele dan saya sedang bersama pemilik Pecel Lele. Baik Pak, namanya siapa ya kalau boleh tahu? Ilyas, Bapak di sini udah berapa lama? kurang lebih 6 bulan. Semenjak ada pandemi ini, ada gak sih pengaruh terhadap bisnis Bapak ini? Alhamdulillah sih, yang penting mah kita yakin aja. Kita jualan juga, alhamdulillah ada pemasukan aja. Ada pengurangan atau kenaikan yang biasanya berapa ekor jadi berapa ekor per harinya? Ya kita bersyukur sih ada kenaikan juga di masa pandemi ini. Ya di sini kan pecel lele yang ada seafood sepanjang jalan ini. Biasanya menu apa yang paling favorit di sini? Kalau di daerah sini yang belum ada sih remes. Jadi kan di sini kan kebanyakan ya pecel lele seafood biasa, kremesan kan nggak ada. Jadi di sini tuh menangnya tuh ada kremesan doang sepanjang jalan ini. Ada nggak sih cara Bapak untuk mempertahankan bisnis Bapak di masa pandemi ini? Ada sih, bagian juga kita kan ditolong juga sama aplikasi gitu kan, ada GoFood, GoFood gitu kan saya juga pakai, jadi ya ada ketolong juga sih. Ya, nggak mengandalkan dari stand aja ya, Nah, pakai aplikasi juga. nah, Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih saran Bapak kalau ada orang yang ingin membuka usaha pecel lele ini? Biasanya minimal itu butuh biaya berapa ya kurang? kalau mau ibaratnya modal usaha kayak gini sih, ya kebanyakan kan ya tahu saya yang di jalan gitu kan, aslinya sih butuh mental. Mental ya? Penting mental ya, betul. Tapi kalau kita ngandelin modal juga nggak bisa kalau kita nggak punya mental. Yang penting mah intinya mental aja. Mental aja ya. Intinya kalau mau buka usaha, mentalnya dulu yang disiapkan. Iya, yang disiapkan tuh. Siapkan mental. Biasanya ini apa ya? Menunya bumbu-bumbunya biasa aja ya. Bumbu sih standar lah kayak orang-orang gitu. Orang-orang. Oh. Biasanya tutupnya sampai jam berapa? Dari jam 2 jam berapa? Stoknya habis jam 2 udah saya tutup. Udah tutup maksimal jam 2. Maksimal jam 2. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan ke Bapak. Terima kasih ya Pak. Semoga dagangannya laris. Amin. Dan semoga nggak berpengaruh lah adanya pandemi ini. Terima kasih ya Bapak. Ya, Mohon sama-sama, maaf dalam Mbak. mengganggu waktunya. Maafin teman-teman, ini aku lupa diri kalau aku lagi ngedit video tugas. Ya, sedikit. Aku malah ribet ngomong Jawa deh. Aku ini ketan sih. Heeh.
berapa kali? Biasanya ini makanan kesukaannya Biasanya ikan bakar biasanya. bakar. Ikan udang. Ini sekeluarga ya? Iya. Cukup ya Mas? Ya, Makasih ya Mas. sama-sama. Maaf mengganggu. Ya nggak apa-apa. Itu baru pertama kali di sini. Iya, sekarang di sini ya, kakak saya. Ada saran dan atau saran positif buat pecel lele di sini? Bagus ya. Makasih ya Ulu, maaf mengganggu waktunya. Saya dibilang Nah, tadi adalah sekilas info mengenai bisnis pecel lele beserta seafood yang dimiliki oleh Bapak Ilyas yang letaknya berada di Salembaran, Kabupaten Tangerang. Dan pesan yang dapat disimpulkan dari video sebelumnya adalah bahwa modal yang paling utama dalam membuka bisnis adalah mental. Uang itu sudah pasti, tapi mental juga sangat diperlukan dalam membuka bisnis. Bagi siapapun yang ingin membuka bisnis, termasuk bisnis pecel lele, mental itu sangat dibutuhkan. Karena kita kuat atau tidak, mental kita kuat atau tidak dalam menjalankan bisnis. Karena bisnis tidak selamanya selalu di atas. Mental kita kuat atau tidak dalam merintis bisnis. Kita tidak boleh memikirkan, wah omset pecel lele itu sekian ya, wah omset ini besar ini, sekian. Tapi kita tidak tahu manis pahitnya, mental kita siap atau tidak dalam menjalankan bisnis tersebut. Jadi hanya itu yang bisa saya simpulkan, bahwa mental itu sangat dibutuhkan dalam membuka bisnis. Jadi bagi siapapun kamu yang ingin membuka bisnis, jangan selalu mengandalkan uang, tapi ingat mental kamu siap atau tidak dalam melakukan bisnis tersebut. Baiklah, apabila dalam pembuatan video tadi banyak kekurangan dan amat sangat jauh dari kesempurnaan, saya mohon maaf selaku membuat video. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.